Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya. Semoga Cina saja begitu kan tidak menjebak ya bangsa kita atau tidak menjebak masyarakat Indonesia ya. Karena apa? Ini Cina taken investasi 175 triliun di Indonesia atau di RI. Jokowi janjikan ini. Bayangkan begitu ya. Begitu diobralnya IKN ini begitu pada akhirnya ya Cina sampai ya menaikkan 175 triliun ya, bayangkan begitu ya. Apakah ini jebakan-jebakan Batman lagi begitu kan? Ya, tentu ya. Pak Jokowi kesana kemari begitu kan, jualan IKN tidak laku-laku sana sini begitu, dan pada akhirnya begitu kan solusi yang paling mantap ya, solusi yang paling mujarab ya, yaitu adalah bisa menggandeng Cina di situ begitu kan. Tapi di satu sisi dampaknya adalah rakyat Indonesia itu sendiri begitu, kacau begitu ya. Bagaimana pemimpin ini begitu kan untuk demi sebuah mewujudkan ya ambisi ya IKN ini bisa bergandeng mengandeng Cina sebanyak itu begitu kan, 175 triliun. Itu saya kira ini akan lebih begitu. Bayangkan ya, yang sekarang beredar kereta cepat berapa begitu kan, utangnya sudah berapa begitu, konsesinya berapa begitu. Ini saya kira sudah saya katakan sejak awal, IKN itu bukan hari ini. Oke lah, kalau ingin membuat IKN, ingin melaksanakan IKN, membangun IKN tidak menjadi masalah. Tapi bukan hari ini. Kondisi hari ini gimana bangsa kita begitu kan? Seolah-olah Cina lagi di situ. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu kan, banyak sekali ya pro dan kontra di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di era Pak Jokowi hari ini membuat kacau begitu, katanya begitu ya ini. Berapa ribu triliun Cina dapat dari sekian banyak proyek selama 9 tahun ini? Berapa ribu triliun Cina dapat dari mengeruk tambang selama ini sejak 2014 ya? Cina investasi segitu. Ini dari Dr. Tifa ya, kritikan sangat luar biasa. Setiap kali lihat wajah ini ya darah mendidih rasanya begitu ya. Terus kalau tidak investasi masuk bagaimana caranya ya? Bahkan ya kita mau membangun butuh uang yang banyak. Ibu dokter saya pernah lihat DTL mau jadi capres, solusinya apa begitu ya. Sama dong, saya bukan hanya mendidih tapi sudah terbakar. Bayangkan begitu ya. Jokowi saja yang menawarkan itu begitu ya. Ini ada apa begitu kan? Petani sendiri kesulitan lahan yang semakin sempit, belum lagi ada perampasan tanah rakyat oleh korporasi ya. Dengan mudah Jokowi memberikan tanah untuk komunis Tiongkok ya bercocok tanam. Ya bisa saja nanti begitu kan Indonesia ini pecah begitu kan. Dalam artian apa? Kalau sudah dikuasai Cina begitu kan, komunis itu akan bangkit begitu kan di situ begitu. Ini kapitalisme yang luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Artinya ditawarkan ya IKN ke sana ke sini tidak laku, ke Arab Saudi tidak laku, ke sana ke sini tidak laku dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya solusi paling akhir di situ ya Cina begitu kan. Inilah pada hakikatnya hanya Cina yang bisa melakukan itu begitu, dan dampaknya kepada Cina luar biasa. Tidak sebodoh itu Cina begitu kan? Ya kalau tidak dampak luar biasa begitu. Ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Bisa saja Kalimantan itu dikuasai Cina semua nanti begitu kan ya. Membuat negara dalam negara pastinya begitu ya. Saya kira sangat bertentangan dengan konstitusi kita kalau seperti itu begitu ya. Kemana sekarang para buzzer dan para cebong dan buzzer ya, para simpatisan dan sebagainya? Tutup mata dan telinga begitu kan. Itu padahal itu menjadi dampak kepada ya anak cucu kita nanti begitu kan. Ini bukan soal investasi begitu kan, bukan soal untung, karena ini membangun IKN begitu kan. Ingat IKN itu kebutuhan rakyat atau tidak begitu kan. Jangan selalu sentimen ya Bu Dokter, Allah menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain. Di satu sisi iya begitu kan. Tapi kalau ada pemimpin seperti ini, obral sana sini, yang seharusnya kita perlakukan bagaimana begitu kan. Kesejahteraan itu paling penting begitu ya. Kalau Anda punya duit, Anda juga bisa berinvestasi. Ya, kalau punya begitu kan. Kalau tidak punya ngapain begitu? Ngapain harus ada IKN? Kan seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Cina taken investasi 175 triliun di RI, Jokowi janjikan ini begitu ya. Masa begitu kan ya, 175 triliun begitu kan. Kalau Pak Ganjar menjadi presiden misalnya begitu kan, bagaimana nasibnya begitu? Siapa yang mesti disalahkan di situ begitu ya?
Kepulangan ke Presiden Joko Widodo dari Cina ke tanah air rupanya membuahkan hasil. Hal tersebut menyusul komitmen investasi yang didapatkan dari perusahaan asal Cina Xinji International Investment Limited senilai 11,5 miliar atau setara 175 triliun Asumsi dari kurs 15.000 per US dollar. Bahkan Jokowi mengumumkan Tiongkok merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mengapresiasi dan menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan Xinji Group Oke, telah menjadi masalah dalam hal itu, tapi bagaimana dampaknya ke masyarakat begitu kan? Sudah banyak begitu negara-negara yang lain yang menggandeng Cina di situ tidak bisa bayar, pada akhirnya apa begitu kan? Di situ carut marut luar biasa begitu sesama rakyat begitu. Sedangkan di masyarakat sendiri begitu kan, kesejahteraan masih belum ada, kesenjangan masih belum seperti ini begitu kan. Artinya apa selama ini begitu kan? Apakah pemerintah ini benar-benar peduli terhadap rakyat atau apa begitu kan? Sangat disayangkan begitu Bahkan mantan wali kota Solo ini menambahkan bahwa pemerintah Indonesia siap membantu apabila ada hambatan di lapangan. Bahkan itu dijamin begitu Saya mengapresiasi komitmen investasi Xinji dalam mendukung hilirisasi industri kaca panel surya Indonesia. Saya juga menyambut baik dimulainya proyek Xinji Apabila ada persoalan di lapangan, kami akan bantu sepenuhnya. Bahkan saking sepenuhnya diberikan kepada Cina ini semua begitu investasinya begitu, Pak Jokowi mengatakan bahwa semuanya mulai dari desain, mulai dari apapun harus Cina itu harus bantu itu begitu Saking apanya coba begitu Kok bisa begitu? Apakah Indonesia tidak punya kapasitas untuk mendesain hal-hal itu begitu kan? Saya kira persoalan-persoalan seperti ini kan agak-agak gimana begitu Tetapi inilah politik kita bagi bangsa kita begitu Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana investasi Xinji Group senilai 11,6 miliar tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya di kawasan Rempang Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan menurut Bahlil investasi Xinji Group ini merupakan bukti tingginya kepercayaan investor kepada pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Mengingat Xinji Group merupakan perusahaan pemain kaca terbesar di dunia. Itulah si Bahlil begitu kan. Kalau tidak memuja sana sini seperti itu begitu kan. Inilah apakah ini nggak tahu saya punya komitmen apa begitu. Apa dia punya komitmen apa begitu kan untuk membangun bangsa kita begitu Bahkan rencana investasi di Batam merupakan proyek kedua di Indonesia sebelumnya Xinji melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca begitu. Ini sangat luar biasa begitu Gimana Cina ini begitu kan Cina lagi. Bahkan ada pengamat mengatakan bahwa Semoga saja begitu kan tidak ada jebakan oleh Cina begitu kan. Pada akhirnya kalau ada jebakan-jebakan di situ sudah kelihatan sebenarnya begitu kan. Bahkan ini Indonesia seperti mendapatkan durian uruntuh setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dan Xi Jinping Sichuan Cina pasalnya pihak Cina berjanji menggelontorkan dana investasi sebesar 175 triliun Menyikapi hal tersebut, mantan Menteri Keuangan RI Fuad Bazar berharap dana investasi itu tidak disusupi jebakan dari Cina Fuad mengatakan dana tersebut memang dibutuhkan untuk Indonesia untuk membayarkan utang yang kini mencapai 398,3 miliar US dollar Bahkan Jokowi mendekati Cina lantaran sulit melobi negara-negara Uni Eropa karena Eropa sedang mengalami krisis fiskal yang cukup dalam. Selain itu, konflik antara Indonesia dengan WTO tentang biji nikel juga menjadi penghambat masuknya investasi Uni Eropa ke Indonesia. Di negara-negara barat dana sudah semakin kering sehingga sulit diharapkan, apalagi mereka sedang berperkara atau tepatnya memperkarakan Indonesia yang tidak mau lagi menjual bahan mentahnya pada barat. Ini pastinya yang ke Cina begitu, yang pro Cina di situ begitu kan. Saya lihat persoalan-persoalan seperti itu kalau tidak menggandeng Cina dan bahkan bisa saja dijebak oleh Cina dan sebagainya begitu kita optimis saja lah. Ini kan investasi begitu kan. Tapi kan jaminannya apakah APBN atau apa wallahualam begitu kan. Karena utang Indonesia kok semakin tinggi begitu Mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.